Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Fathul Bari. Saya adalah mahasiswa magister psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bersama saya ini adalah seorang staf di LPP Vira, betul ya? LPP singkatan dari apa, Mbak Maza? Lembaga Pelayanan Psikologi. Lembaga Pelayanan Psikologi, sangat luar biasa ya. Dan kita berdua hari ini akan mengobrol tentang topik yang sangat menarik, tentang quarter life crisis. Iya, benar ya, gitu ya cara bacanya. Oke. Ngomong-ngomong tentang quarter life crisis ini kan sebenarnya banyak dari kita yang memang seharusnya untuk melewati fase ini ya. Dan di situ fase yang kayaknya nggak mengenakan ya gitu ya. Oke, daripada saya banyak sok tahu ya, kita langsung aja tanya sebenarnya pengertian dari quarter life crisis itu apa sih? Oke. Mungkin sekarang kita juga pernah mengalami ya Mas ya, karena Ya, betul. quarter life crisis itu adalah fase di mana fase seperempat abad, fase dewasa di usia 20 sampai 30 tahun. Iya. Di mana fase itu tuh kita merasa ada kegagalan. Kita kayak bingung dengan tujuan hidup, kemudian bingung dengan harapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita memiliki banyak ekspektasi, kemudian ternyata tidak sesuai. Kok gini ya? Ternyata kemudian kebingungan dalam karir. Pengennya aku habis lulus kerja, kemudian dapat gaji yang banyak. Ternyata gitu, ya. Cari kerja itu susah ya. Cari kerja itu memang harus sudah apply sana sini, ternyata kok nggak sesuai dengan passion, nggak sesuai dengan jurusan kuliah kita kayak gitu. Kemudian kalau dalam hal akademik sih bisa saja, wah seakan-akan aku bakalan kumlot nih gitu, besok aku bakalan bisa nih lulus dengan sesuai targetku. Ternyata tanpa disadari ternyata hasilnya nggak sesuai, nggak bisa lulus tepat waktu atau nilainya tidak mencukupi seperti itu. Jadi ibaratnya kayak realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya sebenarnya ya. Jadi apa yang kita ingin, kita ekspektasikan, tapi ternyata kenyataannya itu berbeda dengan apa yang sudah kita bayangkan, kita imajinasikan gitu ya. Iya, betul. Kadang itu ya sering sekali melihat kok teman-teman saya sudah bekerja, kok saya masih gini-gini aja ya. Nah, itu saya banget tuh. Kok Iya. lihatnya kan apalagi kalau sekarang di sosial media sering sekali lihat story teman-teman, kok enak ya mereka hedon, sedangkan kita harus menahan diri untuk saving uang kita, harus nabung, harus banyak pengeluaran lain gitu. Sedangkan mereka kok bisa gitu ya gitu. Itu malah kita semakin membuat kita tuh kayak nggak terpuruk gitu loh Mas. Iya. Kayak sering overthinking kalau malam gitu. Sangat relate sekali untuk di usia kita yang sekarang ya, untuk quarter life crisis. Oke. Itu mungkin tentang apa itu quarter life crisis, bagaimana itu quarter life crisis. Tapi kalau tanda-tandanya sendiri ketika kita dalam fase itu seperti apa? Oke, yaitu kalau tanda-tandanya itu saya mengutip dari Atwood tahun 2008 itu, bahwa tanda-tanda quarter life crisis itu yang pertama adalah kekhawatiran yang berlebihan akan hidup, di mana biasanya terjadi itu overthinking di malam hari, nggak mau melihat hari esok, itu nggak sanggup. Biasanya sambil dengerin lagu galau gitu ya biasanya. Terus kemudian kayak nggak sanggup dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang memang kadang itu pertanyaannya sepele sih, tapi kadang menusuk gitu loh. Kok masih di rumah aja? Kok nggak kerja? Teman-temanmu yang lain loh, sudah, kalau misalkan kayak teman-teman lain udah nikah, kamu kok masih gini aja? Teman-teman yang lain udah kerja, tapi kok kamu masih di rumah nganggur? Itu malah membuat kita itu semakin terpuruk gitu, nggak bisa bangkit, nggak bisa survive dari masa quarter life crisis tersebut. Kemudian kurang semangat, kurang motivasi, kayak ya udah wes pasrah aja dengan kehidupan ini. Kemudian ada lagi karena mudah marah, gampang tersinggung. Kadang itu pada orang tua ya tanyanya sepele, tapi kita tuh langsung meledak gitu karena merasa tersinggung gitu loh. Kita menafsirkannya beda mungkin pertanyaannya ya. Mungkin orang yang bertanya itu maksudnya
Ya biasa aja, cuma sekedar bertanya, cuman kita karena agak sensitif ya, jadi ke bawah suasana dan akhirnya mungkin bisa agak temperamen jadinya. Oke, ya itu untuk tanda-tandanya. Mungkin ada lagi tanda yang lain? Oke, untuk tanda-tandanya yang biasa dikenali itu menjauh dari circle pertemanan. Oh, ini perilakunya yang tampak ya. Menjauh dari circle pertemanan. Jadi kayak dia nggak mau ikut kumpul karena memang dia merasa minder sendiri gitu loh. Oke, ya. Ya padahal kan apa ya, sebenarnya kan biasa saja ya. Kayak dia itu awalnya kan membanding-bandingkan dirinya dengan temennya, padahal kan kita tuh harusnya usaha dulu gitu loh. Ya itu tadi kan, dari kecemasan pikiran-pikirannya yang belum tentu terjadi menguasai dirinya dan akhirnya membatasi interaksinya dengan orang lain. Kadang itu ya ketakutan itu ada, tapi apa yang kita belum tentu loh, apa yang ketakutan yang kita pikirkan itu takutnya seperti apa yang kita pikirkan. Kadang cuma takutnya itu biasa saja, tapi apa yang kita pikirkan itu jadi takutnya itu makin berlebihan gitu loh. Sebenarnya takutnya tuh ya cuma ya wis takut aja gitu loh. Iya. Tapi memang pikiran kita aja yang memforsir bahwa jadinya semakin takut. Dibesar-besarkan ya. Oke. Ada lagi atau sementara itu dulu untuk tanda-tandanya? Oke, untuk tanda-tandanya tadi ada kalau dari perilaku menjauhi ya, membatasi dari orang lain. Nah, kalau misal sekarang ada yang sedang dalam fase itu misalnya, ya mungkin termasuk untuk saya juga ya, ada nggak sih tips dan triknya gimana kita bisa survive, gimana bisa kita mengatasi lah nggak enaknya quarter life crisis ini dari Mbak Maza? Yang pertama itu tadi sih, yang penting juga itu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Tapi itu susah banget sih Mas. Ya, kayak betul. Saya juga, saya sendiri juga susah ya kan. Ya itu memang bagaimana kita itu bisa melatih diri sendiri kita untuk tidak membandingkan, tidak untuk melihat orang lain, karena memang kita nggak tahu perjalanan orang lain tersebut loh. Iya. Mungkin aja mereka yang dilihatkan bahagianya kan nggak tahu sedihnya seperti apa, nangisnya gimana, perjuangannya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan gitu loh. Kita membandingkan tapi kita nggak usaha, itu sama saja gitu hasilnya. Ya, mungkin kalau menghilangkan sepenuhnya kita untuk membandingkan dengan orang lain agak susah ya. Mungkin bisanya meminimalisir lah, setidaknya pelan-pelan sedikit-sedikit mungkin kita bisa mengurangi, mungkin gitu ya. Iya. Kemudian keluar dari zona nyaman lagi, karena memang beda, masing-masing orang beda-beda ya dalam menganggap quarter life crisis ini. Ada yang memang dia ngikutin aja alurnya, dia nggak bangkit ya wes. Ketika dia di fase ini ya udah kayak dikatain orang ya wes ya. Itu kayak ada pepatah Jawanya itu ya. Saya lupa juga sih temennya. Iya, next aja lah kita. Jadi kalau ya udah dia ngikutin arus aja gitu. Nggak ada usaha, nggak ada. Saya baru ingat. Apa? Nerimo ing pandem. Oh iya, kayak nerimo ing pandem. Nerimo ing pandem. Kemudian nggak ada effort untuk apa ya, misalkan usaha apa ya kayak usahanya gitu loh. Kemudian yang kedua itu ada mentor. Oke. Jadi kadang mentornya ini bisa siapa aja sih. Kadang kalau di fase bingung gini kadang curhat ke temen, atau enggak kita temen itu juga bisa jadi mentor. Jadi saling bertukar pikiran. Nanti kan jadinya kita sama-sama bersyukur nggak sih jadinya. Oke, jadi semacam butuh ini ya, bisikan spiritual gitu ya. Gitu. Jadi kayak gak melihat diri kita sendiri aja gitu. Jadi kita tukar pikiran sama orang lain gitu, kita bisa terus bersyukur di jalan hidup. Kemudian kita bisa bangkit dengan sendirinya, kita usaha sendiri. Oke, misalkan kita buat target, apa sih yang ketika aku di fase ini, apa sih yang aku lakukan, bikin list gitu ya. Jadi kita bisa mengenali diri kita sendiri dengan melakukan me time, kemudian self love gitu. Kemudian kayak kita tahu target-targetnya apa sih tujuan kita. Kalau self talk mungkin semacam kita ngobrol sama diri sendiri, apa itu bisa juga? Itu sangat bagus sekali, bisa sekali sih itu, karena memang itu kayak membangkitkan asa kepercayaan pada diri sendiri, gitu. Menguatkan diri sendiri gitu. Iya sih benar, tapi kebanyakan kan kayaknya kalau self talk atau berbicara diri sendiri untuk orang awam kayak ini ngapain sih kayak ngobrol sama diri sendiri, kayak
apa saya orang gila gitu mungkin ya nganggapnya ya, mungkin orang awam mikirnya gitu mungkin. Ya memang belum banyak yang aware dengan hal yang seperti Atau Mbak itu. Maza sudah pernah coba? Iya, kebetulan saya memang sering ya kalau Sering, misalkan oke. ya sama saya ketika di fase itu saya sempat kayak benar-benar di posisi terbawa. Iya, iya, iya. Itu saya konsul kepada psikolog, juga saya juga manusia yang memang bisa terjatuh gitu. Kemudian beliau Iya. menjelaskan mungkin bisa Mbak Maza contoh, kemudian yakin, maksudnya kita nggak bisa loh menuntut lingkungan kita tuh untuk sama seperti kita gitu. Kita Tapi gimana kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan? gitu. Jadi kita nggak bisa untuk menentang apa itu takdir Allah. Iya, dan kita nggak bisa juga memaksakan orang lain semuanya untuk suka sama kita. Itu Nah, betul jadi sekali, gimana Mas. kita bisa menerima keadaan yang sedang terjadi sehingga mungkin tidak akan terpuruk ke dalam quarter life crisis yang berlebihan seperti itu. Iya, karena kita memang harus menurunkan ekspektasi kita, kemudian harus memang harapan-harapan kita nggak semuanya harus bisa Iya, betul. tercapai gitu. Kemudian ya memang harus bisa memutuskan secara pribadi karena memang sudah dianggap sudah besar gitu loh, dengan apa yang kita putuskan ya Iya. harus kita bertanggung jawab kan di kemudian hari, seperti bukan malah menghindar gitu. Iya. Nah, berarti kan ini sebenarnya quarter life crisis ini pastinya kita akan melewati fase itu ya. Pastinya akan melewati fase itu. Nah, untuk fase-fasenya sendiri, jenis-jenis fasenya itu seperti apa sih? Iya, jadi ada juga sih quarter life crisis itu bisa diawali sebelum dia itu usia di bawah 20 itu juga berada gitu. Ada salah satu penelitian yang menjelaskan bahwa misalkan kita karena memang berdasarkan faktor ekonomi, faktor keluarga itu bisa itu tuh terjadi sejak dini gitu. Kemudian pernikahan yang memang nikah muda gitu, karena memang kan awalnya single, kemudian dia harus memiliki tanggung jawab gitu loh. Dan memang kan kalau dalam perkembangannya kan masih tahap perkembangan yang masih menentukan identitas, kemudian tapi harus ya nggak apa-apa menikah dini itu juga baik gitu loh, tapi kan memang mereka lebih dini menghadapi fase quarter. Berarti nggak melulu ini usia kita ya, usia 20 sampai 30 tidak semuanya. Ada juga yang malah di bawahnya 20 tahun itu sudah mengalami quarter life crisis ini. Sangat berat juga ya beban hidupnya ya. Oke. Mungkin ada lagi tambahan? Oke, kayaknya fase-fasenya ya Mas. Oh iya, fase-fasenya seperti apa? Oke, fase-fasenya itu yang pertama itu kan kebingungan tadi ya, kebingungan akan pilihan yang dia ambil. Misalkan saya ngambil kuliah, tapi kok saya rasa jurusannya nggak sama ya. Iya. Menyalahkan diri sendiri lah, kemudian kalau nggak bisa, kemudian setelah itu dia kayak mencoba memperbaiki. Oke, tapi aku kalau gini-gini terus aku nggak bisa dong gitu, jadi mencoba bangkit secara pelan-pelan. Setelah itu melakukan komitmen. Setelah itu komitmen, oke. Pilihan yang aku ambil ya udah, ini nggak apa-apa gitu loh. Tapi bagaimana komitmen kita terus untuk bisa menjadikan pilihan ini tuh menjadi hal yang lebih positif. Kan biasanya kan biasanya memang karena circle pertemanan kita kan semakin sedikit, jadi kan kita harus bisa menentukan pilihan hidup kita sendiri lah. Kadang-kadang itu kita tuh bisa dengan melihat minat dan bakat yang kita sukai, itu bisa lebih mampu untuk kita melewati fase tersebut. Jadi ketika kita memiliki minat dan bakat sesuai dengan apa yang kita tuh mengerjakan apapun itu lebih mudah, bukan begitu Mas Bari? Iya sih, iya benar. Ketika itu sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, maka itu akan lebih mudah dilakukan. Nah, misal ketika kita bekerja itu sesuai dengan passion kita, keinginan kita serasa nggak bekerja gitu. Iya. Kayak ya udah kita melakukan hobi kita tapi kita dibayar. Oke, sepertinya sudah agak sore ya. Mungkin cukup itu saja perbincangan kita hari ini. Mungkin bisa ditutup dengan closing statement yang mengena dari Mbak Maza mungkin, silakan. Closing statementnya bahwa kita itu harus bisa mentoleransi diri kita sendiri.
kita bisa kok mentoleransi orang lain, tapi kenapa kita tidak bisa mentoleransi dengan kegagalan kita? Oke. Kita semua menyamakan waktu kita gitu loh. Jadi kita harus bisa mentoleransi diri kita sendiri. Gagal itu enggak apa-apa kok gitu. Kalau saya mengutip kata-katanya Abi Gresham itu gini, gagal itu enggak salah kok. Kalau memang apa yang kita targetkan tidak sesuai dengan kenyataan kita, ya kita bisa berdoa, ya Allah, ketika memang ketetapanmu nggak sesuai, maka jatuhkan aku nggak apa-apa, tapi jatuhkan ke jerami, karena kan ke jerami nggak sakit, Nggak sakit, ya, betul. seperti itu. Jadi kalau ya nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa, Iya, setiap iya. orang gagal nggak apa-apa. Ini agak menyindir diri saya juga ya sebenarnya. Jadi ingat ya, jadi yang pertama kita harus menghargai diri kita sendiri, baru kita bisa menghargai orang lain. Kita bisa toleransi diri kita dulu, baru kita bisa menoleransi orang lain. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup itu saja materi yang sangat menarik ya. Tapi karena keterbatasan waktu juga, kita akhiri dulu mungkin. Next kita bisa berbincang lagi ya Mbak Maja. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.